Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang ada di rumah saat ini. Kita mengambil posisi, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita. Yesus mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia memberikan kemenangan kepada kita. Dan kita meyakini bahwa kemenangan itu juga akan menjadi bagian di dalam hidup kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik. Kami mau dari tempat ini, dari gereja, kami mau menyapa semua jemaat, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, yang ada di Kamboja. Selamat pagi, selamat Paskah untuk kita semua. Yang ada di Laos, yang ada di India mungkin. Semua selamat Paskah hari ini. Senyum kita lebar karena Tuhan bangkit dan memberikan kemenangan kepada kita. Walaupun dalam situasi seperti ini, tapi kita meyakini bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Itu membuat kita tidak takut, tetapi kita semakin bersemangat untuk memberitakan nama Yesus kepada segala suku bangsa, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena hanya Yesus yang mampu untuk memulihkan, yang mampu untuk menolong, yang mampu mengangkat setiap orang dalam sedang menghadapi masalah pada saat ini. Anugerah Tuhan cukup bagi kita semua. Oleh sebab itu kita mari saat teduh sebentar, kita saat teduh, kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami ada di tempat kami masing-masing. Kami ada di rumah kami ada di Kamboja, kami ada di Laos, bahkan kami ada di Siantar, kami ada di Vietnam, kami ada di Myanmar, yang ada di India, yang ada di Kyrgyzstan. Tuhan, ini kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami mau menyatukan hati kami dari tempat kami yang jauh, tetapi hanya di dalam nama Yesus kami menjadi satu untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama kita mengangkat dan kita mau katakan kepada Tuhan, besar anugerah Tuhan telah menolong kita, membawa kita melewati hari-hari yang sangat menegangkan, hari-hari yang penuh dengan ketakutan. Tetapi anugerah Tuhan membawa kita melewati semua itu. Dan hari ini kita pastikan bahwa kemenangan demi kemenangan itu akan Tuhan berikan bagi kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Bisa berdiri menghadap Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ada sampai hari ini. Kami boleh merasakan sukacita. Kami boleh merasakan perlindungan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan dekap sayap-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kubu pertahanan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami semua diberikan kekuatan. Kami semua diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami hanya mau katakan bahwa Engkau mati dan Engkau bangkit untuk kami. Dan hari ini kami bersyukur karena kami juga mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mentabiskan ibadah Paskah pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita naikkan pujian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Ruh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ayat yang kedua. Hormat bagi
hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Ayat yang ketiga. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahta-Mu. Mari kita satu dalam doa. Ibadah kebangkitan Kristus hari ini kiranya didasarkan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing untuk kita hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 5 dan 6. Lukas 24 ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Amin. Sebagai orang percaya di segala abad, marilah masing-masing kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan Shalom, Bapak Ibu. Beberapa pengumuman bagi kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hari Rabu seperti biasa kita doa misi. Jadi nanti Bapak Ibu sudah standby-nya di tempat, kemudian kita berdoa bersama-sama. Kemudian di hari Minggu tetap kita beribadah seperti ini juga. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu semua, dan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini juga selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Dan sampai hari ini
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, semakin hari semakin Tuhan memulihkan kami. Tuhan juga memberikan kami sukacita di tengah-tengah situasi yang sulit, tetapi selalu ada sukacita daripada Tuhan yang Tuhan berikan di hati kami masing-masing. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami mau berdoa oleh karena Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong dan sudah memberkati kami. Berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu di rumah masing-masing. Berdoa supaya Tuhan memberkati. Biarlah dengan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kami lagi semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan untuk melihat dan terus memandang kepada Tuhan, bahwa di dalam situasi apapun Tuhan Yesus selalu ada dan Tuhan Yesus selalu memberikan kemenangan kepada kami. Sekalipun ada pergumulan demi pergumulan, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih dan kuasa Allah yang begitu luar biasa, yang sudah menolong, menyertai, melindungi semua jemaat-Mu sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu, sepanjang 1 minggu ke depan, hamba berdoa memberkati jemaat-Mu dalam semua aktivitas yang ada. Anak-anak semua diberkati, dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang mengalami sakit beberapa waktu yang lalu, kami percaya juga bahwa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit itu terus akan memberikan pemulihan, terus akan memberikan kemenangan, terus akan memberikan kekuatan sehingga mampu untuk melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang ada di ladang misi yang hari ini bersama-sama dengan kami untuk beribadah Paskah. Tuhan memberkati baik yang ada di Laos, Kamboja, yang ada di India, Vietnam, yang ada di Thailand, yang ada di Myanmar, yang ada di Kyrgyzstan, yang ada di India. Berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Dalam situasi yang sulit pun mereka tetap dipelihara, dijaga dan dilindungi. Bahkan semua kebutuhan mereka pun Tuhan cukupkan. Kami meyakini bahwa Tuhan yang mengutus mereka dalam situasi apapun, Tuhan akan menjamin keamanan dan Tuhan juga menjamin akan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa ini dalam situasi semakin hari sampai dengan hari ini mencapai 3.800 lebih. Kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang terkapar di rumah sakit. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di seluruh dunia, para misionaris pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami tahu pasti bahwa ada jalan dari Tuhan Yesus. Engkau dengan berbagai macam cara akan mengutus orang-orang yang tanpa disadari boleh menjadi perpanjangan Tuhan untuk menyampaikan bahwa hanya di dalam nama Yesus memberikan mereka pemulihan, memberikan mereka kekuatan. Hanya Yesus yang mampu mengangkat mereka dari penderitaan yang mereka sedang alami. Dokter terbatas, obat-obat terbatas, tetapi sukacita daripada Tuhan. Tuhan mengunjungi mereka dengan caramu sendiri, sehingga di dalam mereka mengalami penderitaan, mungkin sudah tidak ada harapan. Menurut keluarga, para medis maupun mereka sendiri tidak ada harapan. Tetapi kami percaya bahwa Yesus adalah harapan bagi semua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa sekali lagi sepanjang 1 minggu ini Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan.
dari Mazmur pasal 118 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mazmur 118 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kita baca secara bersama-sama. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu di dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus yang ada di rumah. Berikan salam kemenangan bagi orang yang ada di samping kiri kanan kita. Katakan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Katakan kepada diri sendiri bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepadaku untuk melewati satu minggu yang ada di depan. Walaupun mungkin ada pergumulan demi pergumulan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Berikan senyum yang paling indah, yang penuh dengan kemenangan, sukacita kepada orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Luar biasa ya. Karena senyum itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga untuk melewati satu minggu ke depan kita tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Dan Dia akan memberikan hari depan yang penuh cerah bagi kita semua. Kita memuji Tuhan dengan pujian sebab Dia hidup ada hari esok. Bahkan mati
biasa. Hanya Yesus yang memberikan arti di dalam hidup kita. Ketika segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, tidak akan pernah membuat hidup kita itu berarti, kecuali hanya Yesus Kristus. Kita akan mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mau menyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran, kita mau datang ke hadirat-Nya. Meninggikan dan mengagungkan namanya, karena memang hanya Dia yang layak dipuji dan yang layak disembah oleh segala suku bangsa, oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Bapakku datang menyembah sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kuatan. Mari kita katakan sekali lagi, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah
Mari kita satu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebangkitan Kristus memberi kami kemenangan demi kemenangan hari lepas hari. Kami sampai hari ini berada dalam kemenangan Tuhan karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat telah diberi pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Tapi terima kasih hari ini kami bersama-sama beribadah dalam Paskah kebangkitan Kristus. Baik jemaat Agape di Indonesia, juga jemaat yang berada di ladang misi. Kami rindu lagi hari ini firman Tuhan. Secara baru lagi Tuhan bicara kepada kami. Supaya kebangkitan Kristus, misi Allah dikerjakan sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini telah ditentukan oleh sinode sesuai dengan buku baki yang dikeluarkan oleh PKI, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18 yang telah ditentukannya untuk kita, untuk seluruh GMI di Indonesia, bahkan gereja-gereja di bawah PKI, bahkan juga teman-teman di ladang misi. Biar saya akan membacakannya untuk kita. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis?
Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita hari ini. Teks firman Tuhan yang ditentukan oleh Sinode bersama dengan PKI sesuai dengan buku baki yang diterbitkan untuk GMI yang kita gunakan. Doa kita hari ini di bawah tema yang juga ditentukan oleh Sinode. Kebangkitan Kristus memperbaharui cara hidup. Sekali lagi tema, kebangkitan Kristus memperbaharui cara hidup. Saya tidak akan bahas lebih luas dari ini, tapi saya fokus kepada teks firman Tuhan yang telah kita baca, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18 ini. Ada 3 prinsip untuk kebenaran ini supaya jemaat GMI, supaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, betul-betul makin hari kita makin diperbaharui hari lepas hari untuk melayani Tuhan. Cara hidup kita makin hari makin lebih baik. Yang pertama, Petrus, Yohanes bersama-sama dengan teman-teman, khususnya fokus kepada Maria Magdalena bersama dengan teman-teman. Kalau kita membaca teks-teks yang lain, ada disebutkan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan ibu Salome. 3 orang ibu ini punya peranan penting mengawali cerita dari teks yang kita baca. Mereka lah yang datang pada pertama kali ibu-ibu ini datang ke kuburan. Tentu kita bertanya, apa sih kehebatan ibu-ibu ini? Ada 3 ibu ini yang perlu kita renungkan. Supaya kebangkitan Kristus ini memperbaharui ketiga ibu ini untuk pelayanan mereka, cara hidup mereka lebih baik dan harus menjadi bagian untuk kita. Saya ingin membacakan teks firman Tuhan ini sekali lagi di ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar
ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Di sini disebutkan Maria Magdalena. Di teks yang lain disebutkan Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka tiga ibu ini yang punya peranan penting untuk pertama kali datang ke kuburan Yesus. Mereka lah membeli rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Kristus. Dan kita belajar prinsip yang pertama adalah keterikatan ibu-ibu ini dalam melayani Tuhan lewat harta mereka. Mereka keluarkan dana, membeli rempah-rempah, membawa ke kuburan untuk meminyaki tubuh Kristus. Kita masih ingat di dalam Lukas pasal 8. Saya ingin membacakannya untuk itu. Lukas pasal 8. Yang dijelaskan untuk mendukung apa bacaan kita. Lukas 8 ayat 1 sampai ayat 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tadi saya sebutkan Maria Magdalena yang datang ke kubur, Maria ibu Yakobus, Salome ini yang punya peranan datang ke kubur. Dalam Lukas 8 tadi kita baca, disebutkan juga beberapa ibu. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan perempuan-perempuan lain. Mereka melayani Tuhan dengan harta mereka. Puji Tuhan. Kebiasaan ini mereka lakukan sampai kepada kematian Tuhan. Disinilah mereka. Yang kita mau ingin belajar adalah prinsip yang pertama yang perlu adalah kebiasaan keterikatan dengan budaya untuk membawa rempah-rempah ke kuburan untuk meminyaki setiap kematian. Dan inilah tradisi yang dilakukan oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. 3 orang ibu ini punya peranan ke kuburan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, kelihatannya Maria Magdalena sudah diselamatkan, telah dibebaskan dari keterikatan roh jahat. Mereka sudah diselamatkan, mereka melayani Tuhan, tetapi keterikatan budaya, tradisi yang membawa rempah-rempah ke kuburan, meminyaki, belum dilepaskan. Disinilah kebangkitan Kristus memperbaharui cara hidup Maria Magdalena bersama Maria ibu Yakobus dan Salome. Doa kita supaya hari ini Tuhan tolong jemaat yang masih terikat, sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, tapi masih terikat dengan tradisi
budaya yang belum bisa dilepaskan. Biarlah kebangkitan Kristus hari ini bersedia supaya dilepaskan dari keterikatan ini. Ini penting, bagian yang pertama. Di beberapa tempat di Indonesia, kemarin dalam diskusi dengan beberapa teman pendeta, mereka mohon doa. Karena jemaat GMI, saya tidak sebutkan di mana tempatnya, tetapi mereka mohon, Pak Pendeta tolong doakan. Ada jemaat GMI masih ikut tradisi budaya karena mereka terikat dengan tradisi. Dan mereka diundang datang untuk menolak bala atau sakit penyakit COVID-19 dengan cara penyembahan kepada setan. Dan inilah tradisi dan ada jemaat GMI terlibat di dalamnya. Doa saya hari ini, jemaat GMI AKP, kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau sudah dibebaskan oleh Tuhan, jangan kita terikat. Kita belum bisa sedia untuk lepaskan tradisi budaya yang kadang-kadang kelihatannya rohani, tapi ini tidak berkenan di mata Tuhan. Puji Tuhan, Kristus bangkit, datang untuk mencari Maria. Maka itu dalam ayat 11 sampai ayat selanjutnya. Yesus, Alkitab melaporkan kebangkitan Kristus pertama kali dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kenapa tidak kepada para murid? Kenapa Maria Magdalena mendapat prioritas dari Kristus menampakkan diri kepada dia? Karena apa? Maria Magdalena dengan teman-teman setia melayani Tuhan. Tetapi ada yang salah di hadapannya. Disinilah Tuhan mencari dia pertama kali. Nah, Tuhan tahu Tuhan sudah selamatkan dia. Semua ibu-ibu telah diselamatkan. Tapi Maria dengan Maria ibu Yakobus dan Salome masih ada di kubur dan Tuhan datang mencegah mereka supaya tradisi ini jangan dilakukan. Maka itu Bapak Ibu perhatikan. Maria mencoba merangkul Tuhan, tapi Yesus katakan, jangan memegang aku. Ayat 17. Kata Yesus kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku. Di sini letaknya ada banyak kesalahan dilakukan oleh Maria Magdalena. Doa saya supaya apa? Paskah yang kita peringati hari ini, biarlah kebangkitan Kristus memperbaharui cara hidup, cara pelayanan kita, cara beribadah, cara berkomunikasi dengan keluarga. Jangan terlibat di dalam tradisi yang salah menurut firman Allah. Biasanya begini Bapak Ibu, biasanya kalau orang meninggal, tradisinya apa? Nanti 3 hari kemudian mereka rame-rame bawa air ke kuburan. Di sana mereka berdoa, cuci muka, dan segala macam cara. Ini tradisi budaya. Kalau jemaat GMI belum lepaskan ini, makin lama makin jauh, hidup jauh dari Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Nah Bapak Ibu, bolong ingat, saya mau kasih tahu ayat-ayat ini supaya jemaat jangan lakukan. Ayub pasal 7, ayat 9-10 bilang gini, orang yang sudah mati itu tidak muncul, tidak datang ke rumah, juga putus hubungan dengan orang hidup. Itu ingat, Ayub 7 ayat 9-10. Pengkhotbah 12 ayat 7, orang yang mati itu langsung dibawa untuk hanya ada 2. Tempat istirahat
yang disediakan Tuhan atau langsung masuk di dalam penyiksaan. Itu dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Ayub pasal 34 ayat 14-15 juga diberitahu itu. Tuhan mencabut nyawa orang itu langsung dipulangkan. Kalau di dalam Tuhan dia akan istirahat. Kalau tidak dia masuk dalam penyiksaan. Nah ini doa kita supaya jangan jemaat merayakan Paskah melakukan hal yang salah. Nah kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Tahun ini semua kuburan tidak ada orang mengunjungi. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali. Karena apa? Tuhan izinkan jemaat semua terkurung di rumah supaya tidak ke kuburan lagi. Nah ini cara Tuhan. Puji Tuhan. Ini Tuhan lakukan ini. Mengingatkan kita supaya Tuhan memperbaharui cara hidup dan pelayanan kita. Seperti Maria Magdalena. Ini bagian pertama. Maria Magdalena. Kebangkitan Kristus ini diperbaharui, dilepaskan dari cara hidup yang salah dalam keterikatan budaya dan tradisi yang salah. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah menolong para murid yang ramai-ramai juga tidak menolong orang lain. Tapi kita rindu. Hari ini saya mau sampaikan singkat. Kebangkitan Kristus melepaskan atau memperbaharui cara hidup pelayanan para murid adalah untuk memberitakan firman Allah kepada orang lain. Bapak Ibu lihat dalam bacaan kita. Saya mau baca ini sebentar. Doa kita di ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Doa kita yang kedua. Kebangkitan Kristus memperbaharui caranya apa? Cara pemahaman kita yang salah terhadap firman Tuhan. Sekali lagi. Kebangkitan Kristus memperbaharui cara pemahaman yang salah terhadap firman Tuhan. Orang yang tidak punya pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan pasti rame-rame ikut. Nah, Bapak Ibu perhatikan bacaan kita. Petrus terbawa ikut lari ke kuburan. Yohanes ikut juga lari ke kuburan. Ini orang tidak pada prinsip. Karena apa? Ketidakpahaman terhadap firman Allah. Orang yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan pasti terbawa. Dari bagaimana? Tapi puji Tuhan, setelah Kristus bangkit, membuka wawasan Simon Petrus bersama dengan teman-teman para murid itu. Dan puji Tuhan, dibukakan dalam Lukas pasal 24. Saya ingin baca sekali lagi Lukas 24. Yesus bilang begini. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus membawa kemenangan untuk para murid. Poin yang kedua yang kita mau garis bawahi. Kebangkitan Kristus memperbaharui pemahaman para murid terhadap firman Allah. Dan puji Tuhan, setelah Yesus bangkit,
mencari satu persatu para murid. Akhirnya di sana mereka diubahkan, diperbaharui pemahaman mereka. Khotbah Rasul Petrus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Puji Tuhan. Doa kita, dan kita bersyukur Bapak pimpinan sinode kita bersama dengan beberapa hamba Tuhan menolong para pendeta supaya pemahaman terhadap doktrin keselamatan betul-betul dipelihara di dalam GMI. Ada banyak pendeta terjebak, terbawa. Murid-murid Rasul Petrus terjebak. Karena apa? Tidak ada pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Puji Tuhan. Doa kita supaya GMI, doktrin yang benar ini, dipelihara, dipertahankan untuk pemberitaan firman Tuhan. Doa kita Bapak Ibu hari ini, Tuhan tolonglah saya yang bodoh ini. Bodoh ini. Saya berdoa tadi malam, Tuhan tolong saya yang bodoh ini. Ada banyak yang saya tidak mengerti. Tuhan bukakan supaya makin hari aku dicelikan mata untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini poin yang kedua. Poin yang terakhir. Kebangkitan Kristus memperbaharui cara pelayanan kita. Puji Tuhan. Ayat yang ke-16, 17, 18. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadamu. Kematian kemarin Bapak Ketua Umum sampaikan mengalami kematian Kristus dan hari ini mengalami kebangkitan Kristus. Supaya apa? Memberitakan Injil. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus pergi beritakan Injil. Misi di GMI AKP ada dua besar yang harus kita kerjakan di tahun-tahun yang sulit ini. Misi yang pertama adalah pelunasan gedung gereja. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua yang sudah kita kerjakan dulu dan sekarang kita teruskan adalah pengutusan misionaris untuk semua ke ladang misi. Puji Tuhan. Maria Magdalena bersama-sama dengan teman-teman pergi beritahu tentang kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Doa kita supaya Tuhan perbaharui hidup saya. Pas saya pergi beritakan Injil kepada orang lain. Ini poin yang terakhir buat kita hari ini. Oleh sebab itu, kebangkitan Kristus memperbaharui cara semangat kita. Pelayanan misi kita tidak boleh terhenti. Teruskanlah pelayanan misi. Teman-teman yang ada di ladang misi, teruslah beritakan Injil. Dan tahun ini kita di tengah-tengah situasi sulit, misi harus diberitakan kepada orang lain. Pengutusan misionaris harus terus berlanjut sampai Tuhan datang. Karena apa? Kebangkitan Kristus memperbaharui semangat kita. Sekali lagi, kebangkitan Kristus memperbaharui apa? Semangat. Semangat untuk memberi. Semangat untuk berdoa. Semangat untuk pergi beritakan Injil kepada bangsa-bangsa dan juga di tengah-tengah jemaat keluarga kita yang belum diselamatkan supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya minggu ini dalam mempersiapkan ada 3 keluarga. Saya sampaikan firman Tuhan dalam rangka yang sulit ini. Puji Tuhan,
ada yang memberi respon terhadap Kristus dalam hidup. Ini masa yang sulit, tapi mereka telah memberi respon terhadap Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, biarlah 3 pokok ini saya simpulkan. Kebangkitan Kristus memperbaharui kita untuk apa? Terlepas dari tradisi yang salah, kalau itu salah. Yang kedua, mari kebangkitan Kristus itu memperbaharui semangat kita, pelayanan kita kepada Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Biarlah supaya pemahaman kita kepada firman Tuhan makin dalam, memperbarui untuk berita Injil. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memperbaharui semangat kita, semangat untuk pergi, semangat untuk berdoa, semangat untuk misi, tetap jalan, baik dalam pelayanan gereja. Minggu ini dalam masa-masa yang sulit, tetaplah semangat untuk berdoa, tetaplah untuk memberi kepada Tuhan. 3 prinsip ini Tuhan taruh di hati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. 3 prinsip kami ingin garis bawahi. Bawa renungan dalam kebangkitan Kristus. Terima kasih untuk kebangkitan Kristus memperbaharui cara Magdalena melayani yang salah karena keterikatan kepada budaya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Kristus bangkit mencari Maria Magdalena karena Tuhan mengasihi dia. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa supaya kebangkitan-Mu membuka wawasan kami terhadap pemahaman kami terhadap firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak terjebak dengan ajaran-ajaran yang salah. Karena kami tahu situasi yang sulit ini ada banyak penafsiran menyangkut kedatangan Tuhan. Doa kami hanya satu. Kami hanya berdoa membaca Alkitab dengan setia. Memperbarui hidup kami. Menantikan kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Malam itu atau besok kami siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tapi kalau boleh supaya berilah kami kesempatan Tuhan. Ada banyak orang belum mendengarkan Injil. Ada banyak orang belum diselamatkan. Tuhan berilah kesempatan buat GMI-AKP bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan di ladang misi. Terus kami mendukung mereka. Juga kami di GMI-AKP. Tiap minggu, tiap hari kami saling menopang, saling memberi support, semangat untuk kami boleh melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk situasi yang Tuhan izinkan tahun ini. Kami boleh diam di rumah, boleh memuji Tuhan, boleh lebih banyak baca Alkitab. Inilah Tuhan kami berterima kasih. Berikanlah kami semangat, berikanlah kami sukacita untuk spirit kami ini, untuk melayani Tuhan. Tidak boleh terhenti. Karena Paulus juga memberi nasihat bagi jemaat di Korintus. Berdirilah dengan teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Pasti Tuhan tolong jemaat di tengah-tengah situasi yang sulit. Inilah doa kami. Roh Kudus meteraikan 3 prinsip ini supaya semangat spirit rohani melayani Tuhan tidak boleh berkurang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Ada 2 persembahan yang kita berikan pada Minggu Paskah pada pagi hari ini. Kantong berjalan, kemudian persembahan yang berikut adalah untuk pembangunan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih karena walaupun di dalam situasi kondisi yang menurut kami itu sulit, tetapi Tuhan Yesus selalu memperhatikan kebutuhan kami, sehingga walaupun dalam keadaan sulit kami masih bisa menikmati berkat-berkat-Mu. Berkat kebutuhan kami tiap-tiap hari,
bahkan juga berkat damai sejahtera dan sukacita. Dan hari ini kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami mau memberi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita untuk mengiringi persembahan kita memuji Tuhan, telah kudapati kasih yang sejati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah Paskah minggu pagi ini, dan mari saya mengundang kita untuk berdiri, Bapak Ibu yang berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian, pergi segera ke ujung-ujung bumi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, ngasihan dari Allah Bapa, serta dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun di atas kamu dan menyertai kamu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ambil saat teduh. Selamat Hari Paskah yang di YouTube. Kami ucapkan selamat Paskah. Tuhan berkati.
Semangat ya, semangat. Spirit kebangkitan Kristus. Spirit untuk terus melayani Tuhan. Sukacita. Semangat melayani Tuhan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Taati pemerintah. Tiap kali keluar pakai masker. Cuci tangan. Kalau keluar cuci tangan. Jaga jarak. Jaga jarak. Kalau keluar jaga jarak. Baik Bapak Ibu, kami tidak menyebutkan satu persatu. Buat kita semua GMI, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, Tuhan berkati.